Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abed Nego Distiamanda dengan NPM 223111015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Pertama-tama kita mulai dari pendahuluan. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan perangkat lunak lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk perangkat lunak tersebut. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas, dan antar muka user berbasis grafis atau berbasis perintah. Sehingga masing-masing perangkat lunak tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti tersebut karena telah dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan aplikasi pada komputer mereka, kecuali booting. Evolusi sistem operasi. Perkembangan sistem operasi dimulai dari komputer awal yang menggunakan sistem sederhana berbasis batch untuk menjalankan program. Penemuan sirkuit terpadu pada tahun 1950-an memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan kuat, mendorong lahirnya operating system 360 oleh IBM pada tahun 1964 sebagai sistem operasi multiprogramming pertama yang dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Operating System 360 menjadi dasar bagi sistem operasi modern dan berevolusi menjadi Z Operating System. Pada tahun 1970-an, sistem operasi Unix muncul dan memperkenalkan konsep multitasking, portabilitas, serta sistem file hierarkis yang menjadi fondasi bagi banyak operating system modern seperti Linux dan Mac Operating System. Perkembangan berikutnya ditandai dengan integrasi CPU pada tahun 1980 sampai 2000-an untuk mendukung grafis, multimedia, hingga komputasi ilmiah. Memasuki era komputasi awal, inovasi seperti virtualisasi dan kontainerisasi muncul untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Virtualisasi memungkinkan banyak mesin virtual berjalan pada satu perangkat fisik, sementara kontainerisasi seperti Docker menawarkan cara yang lebih ringan untuk menjalankan aplikasi terisolasi dengan berbagai sistem operasi yang sama. Fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi berperan penting dalam mengelola dan mengordinasikan perangkat keras serta perangkat lunak, baik untuk pengguna tunggal maupun perusahaan. Dalam skala organisasi, operating system mendukung banyak pengguna, proses, dan layanan agar sistem berjalan efisien dan aman. Fungsi utama operating system meliputi manajemen proses yang mengatur pelaksanaan, penjadwalan, dan komunikasi antar proses agar integrasi sistem berjalan lancar. Yang kedua, manajemen memori yang memastikan alokasi RAM dan penyimpanan secara efisien, serta manajemen sistem file yang mengatur penyimpanan, penamaan, dan keamanan data. Kemudian, sistem operasi juga bertanggung jawab atas manajemen perangkat input-output, menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan perangkat keras, fisik maupun virtual, serta keamanan dan kontrol akses melalui autentikasi, enkripsi, dan izin pengguna. Selain itu, operating system mengatur jaringan untuk komunikasi antar komputer, mendeteksi dan menangani kesalahan pada perangkat keras maupun perangkat lunak, mengalokasikan sumber daya seperti CPU dan memori untuk kinerja optimal, serta memantau performa sistem guna menjaga efisiensi dan stabilitas operasi. Sejarah perkembangan sistem operasi.
Pada generasi awal, generasi pertama, sistem operasi adalah pada tahun 1945 sampai 1955, merupakan awal komputasi mekanik dikarenakan oleh kecepatan manusia untuk menghitung yang terbatas, serta manusia masih sering ceroboh atau keliru. Pada generasi awal ini belum ada sistem operasi, dan sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Pada generasi yang kedua, sistem operasi generasi kedua terdapat pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini dikenalkan Batch Processing System, yaitu sebuah pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian dan dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer masih belum dilengkapi sistem operasi seperti FMS dan IBSYS. Pada generasi ketiga, sistem operasi generasi ketiga terdapat pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak user, di mana para user berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Pada generasi keempat, sistem operasi generasi keempat terdapat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah menggunakan Graphical User Interface, juga era komputasi mulai tersebar. Generasi kelima, yaitu generasi selanjutnya, diperkenalkan sistem operasi yang terdapat dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi mobile pada perangkat mobile seperti laptop, pocket PC, PDA, netbook, dan notebook. Sistem operasi jaringan virtual juga mulai berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu sistem operasi di perangkat server. Pada generasi ini juga diperkenalkan virtualization system, yaitu satu komputer dapat dikloning secara virtual agar menjadi lebih dari satu komputer yang dapat bekerja bersama. Cross-platform operating system dapat menggabungkan dua atau lebih sistem operasi. Contohnya adalah Linux dan Windows. Terdapat juga iCloud yang diperkenalkan pada generasi ini. iCloud dapat memungkinkan para user untuk mensinkronisasikan data seperti foto, musik, serta dokumen dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan. Sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini, yang pertama adalah Microsoft Windows. Sistem operasi ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Salah satu alasannya karena Windows memiliki berbagai macam fitur dan aplikasi yang sangat berguna dengan antarmuka yang cukup familiar. Yang kedua adalah Linux. Selain Windows, Linux juga menjadi operating system yang cukup diminati. Karena salah satu alasannya adalah karena Linux termasuk software open source yang mendukung berbagai macam pengembangan dengan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian sistem operasi yang banyak digunakan yang keempat adalah Android. Sistem operasi Android biasanya digunakan pada smartphone, smartwatch, dan tablet. Android merupakan produk keluaran Google yang menawarkan fleksibilitas serta kemampuan yang sangat tinggi untuk mengoptimalkan fungsi perangkat lunak lainnya. Kemudian, yang kelima adalah iOS. Jika Android dikembangkan oleh Google, maka iOS adalah operating system yang dikembangkan oleh Apple. Sistem operasi ini dikhususkan untuk perangkat iPad, iPhone, serta iPod Touch. Banyak orang menyukai iOS karena antarmuka pengguna yang intuitif serta sistem keamanan yang sangat baik. Tujuan dari sistem operasi, yaitu yang pertama, memudahkan penggunaan komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat komputer secara intuitif tanpa harus mengetahui cara kerja perangkat keras. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang aman. Melalui kontrol akses sistem operasi, menjaga data dan operasi dan informasi pengguna dari gangguan atau akses yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kinerja perangkat. Dengan manajemen proses dan sumber daya, sistem operasi memastikan perangkat berjalan secara optimal dan efisien. Yang keempat, memungkinkan penggunaan aplikasi. Sistem operasi menyediakan platform untuk menjalankan berbagai aplikasi dari software, produktivitas hingga game, dan hiburan. Lalu yang kelima, menyediakan antarmuka untuk pengembangan aplikasi.
Sistem operasi juga menjadi dasar bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sebagai kesimpulan, sistem operasi merupakan jantung dari komputer modern. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras yang tidak dapat digunakan. Dengan sistem operasi, semua sumber daya dari CPU, memori, hingga perangkat eksternal dapat diatur dan dimanfaatkan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Demikian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.